Hello everyone, welcome back to my wonderful class. Let's try to build a better future by speaking English. Well, today we are going to discuss passive voice and tag questions. Baik, hari ini kita akan membahas tentang passive voice dan tag question. Materi ini sesuai dengan yang saat ini sedang kita pelajari di buku paket Hangout. Oke, di sini teacher sudah buatkan rangkumannya ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah untuk memahami dua pokok bahasan ini, passive voice dan tag question. Oke, pertama ya, di sini teacher sudah buatkan rumusnya. Jadi passive voice itu ada rumusnya. Rumus dasarnya adalah subject ya, kemudian ditambah to be, kemudian ditambah verb 3 atau disebut juga past participle. Nah, to be-nya ini ya, to be-nya ini semua ya, semua yang termasuk to be itu bisa digunakan dalam passive voice. Jadi nanti to be-nya bisa saja is, bisa saja am, bisa saja are, was, were, been, be ya. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat dari passive voice dan tag question. Oke, ada dialog Brian dan Emma. Pertama, Brian berkata, "That suitcase is made in Italy, isn't it?" Nah, inilah yang disebut dengan passive voice ya. Ini yang warna putih yang disebut dengan tag question. Jadi passive voice itu dia kata kerjanya kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu diawali dengan di. Jadi koper itu is made, dibuat. Jadi koper itu dibuat, koper itu dibuat di Itali. Isn't it? Nah, isn't ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya kan. Koper itu dibuat di Itali, kan? Oke, ini jawabannya yes it is kalau memang koper itu dibuat di Itali. Tapi kalau memang ternyata koper itu tidak dibuat di Itali, berarti jawabannya no it isn't. Oke, bisa ya? Passive voice dan tag question sekaligus. Nah, kemudian contoh yang kedua, those keys are made. Di passive voice-nya, ini tag question-nya. Ini jawabannya no they aren't. They are made in Japan. Ini contoh yang berikutnya ya, to be-nya. The pineapple is planted in Indonesia. Nanas tersebut ditanam di Indonesia. Isn't it? Kan? Nanas tersebut ditanam di Indonesia, kan? Yes, it is. Oh, ternyata memang ditanam di Indonesia. Berarti jawabannya yes, it is. Kalau tidak, no, it isn't. Nah, sekarang dialog yang berikutnya. This soup was cooked by your mom, wasn't it? Sup tersebut dimasak oleh mama kamu, kan? Kok wasn't it? Ya, karena di sini menggunakan was. Ya, jadi sebenarnya ini tag questionnya, to be yang di tag question itu harus menyesuaikan dengan to be ya yang ada di kalimat sebelumnya. Oke, ini jawabannya no it wasn't, it's cooked by my sister. Oh tidak, sup itu ternyata tidak dimasak oleh ibu saya, sup itu dimasak oleh saudara perempuan saya. Oke, ini tag questionnya, wasn't it? Oke, untuk slide yang pertama ini sudah cukup jelas ya. Sekarang kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide yang berikutnya ini poinnya adalah how do we make passive voice? Mungkin lebih tepat, how do we change active become passive voice. Active sentences become passive voice. Jadi bagaimana kita merubah kalimat aktif menjadi pasif. Perhatikan ya, di sini sudah teacher buatkan contohnya dari 5 tenses yang berbeda. Pertama simple present, kemudian simple future, kemudian simple present progressive, kemudian present perfect dan present past ya. Tidak bisa semua tenses ya karena waktunya terbatas. Nanti di pertemuan tatap muka kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang passive voice dan tag question. Oke, how do we change active becomes passive voice? Ini kalimat aktifnya. Kalimat aktifnya adalah Brian helps Emma. Ini kalimat aktif disebut. Jadi Brian menolong Emma. Sekarang kita rubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasifnya menjadi Emma is helped by Brian. Jadi kalau yang aktif itu artinya Brian menolong Emma. Kalimat pasifnya menjadi Emma ditolong oleh Brian. Jadi di sini to be-nya is ya, karena di sini tensesnya simple present
kemudian subjeknya satu, makanya to be-nya is. Kemudian yang simple future, kalimat aktifnya Brian will help Emma. Brian akan menolong Emma. Nah, kalimat pasifnya menjadi Emma will be helped by Brian. Nah, jadi dalam passive voice kalau ada will itu to be-nya pasti be ya, sudah dipastikan be. Jadi Emma will be helped. Ini kalau berartikan Emma akan ditolong oleh Brian. Oke, yang selanjutnya ini contoh dari present progressive. Brian is helping Emma. Brian sedang menolong Emma. Menjadi Emma is being helped by Brian. Ingat kalau dia present progressive, selain to be ada ditambahkan being di sini. Emma sedang ditolong oleh Brian. Kemudian Brian has helped Emma. Brian telah menolong Emma. Ini present perfect. Nah, kalau ada has, to be-nya sudah dipastikan been. Ya, pasti been. Emma telah ditolong oleh Brian. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Kemudian contoh tenses yang menggunakan simple past adalah Brian helped Emma. Pasifnya menjadi Brian was. Jadi to be passive voice di simple past itu ada dua. Ya, bisa was, bisa were. Kenapa was? Karena ini subjeknya singular, tunggal. Kalau seandainya subjeknya dua orang, maka di sininya were. Jadi Emma ditolong oleh Brian. Oke, ini slide untuk bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Mohon maaf teacher agak cepat menjelaskannya karena durasinya terbatas hanya maksimum 10 menit. Oke, di slide yang ini adalah tag question. Bagaimana kita membuat tag question. Oke, perhatikan. Ini contoh yang simple present. Nah, kalau simple present itu tag questionnya ya. Tag question itu jadi gini. Kalau kalimatnya positif, kalau kalimatnya positif, tag questionnya negatif. Kalau kalimatnya negatif, tag questionnya positif. Jadi kebalikan ya. Perhatikan, he helps Emma. Ini, maaf, teacher ulang. Ya, he helps Emma, doesn't she? Dia menolong Emma. He helps Emma. Ini kalimatnya positif. Tag questionnya negatif. He doesn't help Emma. Ini kalimatnya negatif. Tag questionnya positif. Does she? He helps Emma, doesn't she? He doesn't help Emma, does she? Jadi kebalikannya. Ini jawabannya yes, he does. Kalau emang dia menolong, ya kalau tidak berarti no, he doesn't. Seperti yang di bawahnya. Oke, kemudian yang future. Jadi gampang kalau future. Kalau di sini menggunakan will, ya, maka nanti tag questionnya juga menggunakan will. Cuman kalau di sini positif, di sininya negatif. He will help Emma, dia akan menolong Emma. Menjadi he will help Emma, won't he? He will not help Emma, will he? Jadi selalu kebalikannya ya. Oke, yang present progressive seperti ini ya. He is helping Emma. Menjadi tag questionnya isn't he? Ini jawabannya. Kalimatnya negatif, tag questionnya positif. Ini jawabannya ya, bisa positif bisa negatif tergantung situasi realnya. Kemudian yang ini contoh dari simple past. Tag question menggunakan didn't he ya. Kalau dia negatif, kalau positif did he. Jawabannya juga sesuai kan ya. Yes he did atau no he didn't. Oke ya, kita lanjut saja ke yang slide berikutnya. Karena durasinya sudah mau habis ya. Wow. Nah, di slide yang berikutnya ini adalah ini tugasnya ya, tugasnya. Jadi yang bagian A ini tugasnya, yang bagian A tugasnya change these sentences into passive. Jadi rubah kalimat ini menjadi pasif ya. Rubah kalimat yang 1 sampai 5 ini menjadi pasif. Kemudian yang bagian B ini tambahkan text question di akhir kalimat ini. Oke ya. Selesai ya untuk penjelasannya. Kira cukup. Kalau ada yang belum jelas nanti kita bisa bahas lagi di pertemuan tatap muka langsung. Oke, kira cukup sekian. Ya, terima kasih ya. I would like to say thank you for joining my class. See you next time and